reschedule peng swi tak jarang. Iya. Banyu biru atau urip ya? Banyu aja gitu. Kalau Banyu urip cuma orang Surabaya yang tahu Iya. ya. Seorang fashion stylist yang pernah juga berkarir di ibu kota, bukan gitu ya? Betul. Luar biasa. Mengarungi kejamnya ibu kota ya. Halo, ketemu lagi barengan nama saya Cika di podcast Cika Talk Channel. Setelah sekian lama ya hibernasi vakum untuk membuat konten podcast, dan sekarang akhirnya bisa kembali lagi ya. Senang banget hari ini karena tamu di podcast Cika Talk Channel kali ini spesial banget. Dia adalah salah satu sahabat saya, owner dari produk craft rajut Autumn Flower by Julan. Nah, inilah dia. Halo semuanya, halo Mbak Cika. Iya, terima kasih ya Kak Julan udah bersedia untuk kasih. jadi salah satu narasumber di podcast Cika Talk Channel. Setelah sekian lama kita reschedule peng swi tak jarang. Iya, ya, akhirnya. Dulu tuh udah pernah kita bikin podcast bareng, tapi tuh kayak short podcast di mana kita lebih ngobrolin ke produk rajutannya ya waktu itu ya. Betul. Waktu ada pameran di IKEA ya. Betul. Kebetulan. Jadi masuk kurasinya Teras Indonesia di IKEA waktu itu. Batch berapa ya? Pokoknya bulan Desember ya waktu itu ya Mbak ya. Dan kita samperin terus bikin short podcast waktu itu. Tapi waktu itu kan ngobrolin tentang produk rajutannya. Nah sekarang itu lebih spesial banget karena kita akan ngobrolin nggak cuma produk rajutan tapi tentang kehidupan ya kayak Aduh, Cila. berat. Tentang bagaimana sih Kakak Julan ini memulai bisnis rajutan, terus gimana suka dukanya dan gimana sih perjalanannya gitu kan. Apa yang membuat dia tuh tertarik di dunia bisnis rajut setelah sebelumnya nih, kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, dia adalah seorang fashion stylist yang pernah juga berkarir di ibu kota, bukan gitu ya. Betul. Luar biasa. Mengarungi kejamnya ibu kota ya. Nggak kejam kok. Dan pernah terlibat di beberapa proyek-proyek gede loh teman-teman gitu, sampai akhirnya dia melabuhkan hatinya sih, melabuhkan hidupnya ini untuk dunia perajutan. Kita nanti akan cari tahu ya kenapa sih sebenarnya gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga like podcast Cika Talk Channel, karena subscribe teman-teman adalah support yang sangat besar buat aku. Kak Julan, gimana kabarnya hari ini? Lagi sibuk apa nih? Baik, Mbak Cika, akhirnya kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol dengan seneng banget ya enak akhirnya gitu ya. Kalau lagi sibuk, ini kebetulan karena bulan Ramadan itu biasanya saya sibuknya tuh kebanyakan ke workshop. Jadi banyak yang datang belajar, ada beberapa orderan boneka juga, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak biasanya. Karena Ramadan itu kali karena ya. Ramadan, betul. Orang-orang kan fokusnya beli cemilan, betul, makanan, baju beli baru, hampers, baju baru. Iya, jadi bisa agak slow down a bit seperti itu. Nah, ini kan kalau misalnya proses ngerajut udah cukup ngejelimet. Nah, ini Kak Julan ini udah ngerjain rajutan, ngerjain orderan apa tadi boneka, terus tas juga kan ya. Tapi masih ngajar juga gitu loh. Atau emang menemukan keasikan tersendiri untuk ngajar atau gimana tuh? Iya, sebenarnya kan sebelum saya dulu terjun banget ke rajutan tuh kan dulu sempet ngajar juga gitu loh Mbak Cika. Jadi ngajar itu sudah jadi kayak kesenangan gitu loh. Saya suka banget sebenarnya ngajarin orang itu ngasih ilmu begitu. Nah, apalagi kalau misalnya workshop yang rajutan ini, itu biasanya kan benar-benar ilmu yang saya pelajari udah lama gitu loh, dan ini kan masih belum banyak orang tahu gitu kan. Jadi ini menarik banget untuk saya bisa ngajarin workshop ke teman-teman, berbagi ilmu rajutan. Kalau mengajarkan juga, kalau sebenarnya rajutan itu menyenangkan kok kayak gitu loh. Sharing ya, berarti sharing, lebih ke sharing sih. Seneng untuk sharing hal-hal yang sudah dipelajari ke orang lain kayak gitu ya. Ya kan, kalau ibarat kayak pepatah kan, kalau misalnya isi air terus sampai penuh, kan kita harus berbagi isi kita ke orang lain supaya kita nanti bisa full refill lagi kayak gitu. Karena sebenarnya ngajar itu kan kita juga nggak mudah ya. Maksudnya kita kan juga mentransfer ilmu ke orang lain, dan yang juga jadi tantangan adalah bagaimana apa yang kita sampaikan tuh bisa diterima sama orang lain kan. Nah, memang banyak juga kadang pengalaman ya, misalnya orang ini kelihatan sih biasanya kalau yang udah siap menerima ilmu sama yang masih belum siap coba-coba itu biasanya nanti saya bedakan gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar udah siap menerima ilmu, itu juga saya akan kasih ilmunya tuh benar-benar yang banyak banget gitu, yang benar-benar saya ajarin semuanya, saya kasih tahu. Tapi bagi orang yang misalnya masih mau coba-coba, masih mau pengen tahu, saya bukannya bagi ilmunya pelit-pelit, enggak juga sih. Cuman maksudnya saya kadarnya itu saya sesuaikan dengan orang ini gitu. Karena jangan sampai orang yang saya ajarin ini karena dia memang baru tahu, pengen tahu gitu ya, awalnya jadi overwhelming. Nah, itu seni mengajar tuh di situ juga. Oh, jadi
mengajarnya itu workshopnya itu terbagi di beberapa level ya. Iya, betul, di beberapa misalnya kalau level. untuk aku nih kan belum bisa sama sekali, itu berarti masuknya ke beginner. Atau yang entry level seperti itu, yang masih baru awal-awal. Biasanya kalau baru awal-awal saya tuh banyak mengajarkan tentang pengetahuan kayak benang. Paling enggak itu at least kamu memilih hakpen dan benangnya tuh sesuai kayak gitu. Jangan sampai misalnya baru-baru belajar tapi kita sudah harus beli benangnya tuh yang benar-benar susah banget, yang susah dirajut, bahkan itu bisa nanti lecet kan di tangannya kayak gitu. Jadi saya sesuaikan aja sih. Dan produk yang biasanya untuk pemula, produk atau craft yang dirajut itu bentuknya seperti apa, Kak? Kalau pemula itu sebenarnya ada dua versi ya. Kalau yang biasa itu bisa bikin yang kotak-kotak biasa ala granny square namanya, atau bisa bikin amigurumi sederhana, bentuknya bulat aja kayak gitu. Yang gampang lah pokoknya. Gitu. Yang bulat terus kayak cuma dikasih mata, itu kan ya. Yang kasih detail, kasih pipi kayak gitu-gitu. Terus beginner, terus intermediate sama yang advance. Nah, kalau yang advance ini kebanyakan memang sudah lanjutan. Jadi kadangkala mereka datang itu hanya untuk konsultasi aja, misalnya polanya dia mengalami kesulitan di bagian ini, dia datang konsultasi, mengerjakan, terus habis itu dikerjakan di rumah. Karena biasanya memang rajut itu kan enaknya memang di rumah gitu kan. Maksudnya dia lagi bener-bener me time-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini, kalau yang advance tuh biasanya datang cuma konsultasi, kadang beli benang juga, beli berkakasnya. Terus kalau misalnya kayak tas-tas yang kayak chunky bag, terus udah gitu kayak boneka-boneka ukurannya gede, itu masuk level mana tuh, Kak? Sebenarnya kalau pemula pun itu bisa ya, bisa Mbak. Cuman kalau pemula itu make sure untuk boneka itu kan sebenarnya ada teknik-teknik dasar tertentu nih untuk membuat boneka. Nah itu make sure mereka harus sudah hafal teknik-teknik dasarnya. Jangan sampai kalau misalnya teknik dasarnya ini belum hafal, tapi dia bikin boneka ditakutkan nanti malah makin bingung gitu. Karena polanya kalau boneka itu perulangan aja sih gitu. Kalau tas itu mungkin ada beberapa yang dia polanya itu memang variatif, lebih variatif gitu, jadi nggak terlalu membosankan. Tapi kalau boneka itu peritilannya banyak, polanya berulang, dan dia lebih membentuk bentuk gitu loh, jadi kayak membentuk volume. Nah itu juga dibutuhkan skill khusus sih. Gitu. Iya. Menarik ya, kayak makin kesini itu dunia rajut itu semakin modern, semakin berkembang dan makin banyak digemari. Kalau mungkin zaman kita kecil dulu gitu, dan aku kali ya. Kita masih satu generasi. Masih ya. Zaman waktu kecil dulu, namanya rajut itu kan identiknya sama nenek-nenek, ya kan, sama ibu-ibu yang sudah tua. Nah, tapi sekarang tuh kayak anak-anak muda, anak-anak kecil tuh juga pada seneng gitu. Itu kira-kira kenapa ya, Kak ya? Bisa karena tren juga sih, Mbak. Kalau saya ngelihat beberapa belakangan ini, setelah pandemi, ya terutama setelah pandemi, itu kan orang-orang itu pada di rumah. Jadi kayak kerjaan-kerjaan rumah, kerajinan tangan yang dulunya tuh terlupakan, itu mulai dipelajari orang-orang. Itu satu. Yang kedua adalah tren fashion sebenarnya gitu. Beberapa tahun terakhir ini, itu saya melihat kayak tas-tas rajut, terus baju-baju rajut itu masuk ke fashion house terkemuka gitu loh. Jadi ada di Dior lah, nanti ada di Miu Miu, itu bahkan banyak yang di rip off gitu, yang dibikin versi crafternya gitu. Bahkan kayak sekelas Taylor Swift aja kemarin kan sempet tuh pakai baju rajutan crochet yang langsung semuanya tuh bikin kayak gitu. Nah itu kan juga salah satu faktor kenapa rajutan itu bisa sekarang itu jadi booming dan kekinian jatuhnya. Dan disukai oleh semua generasi gitu. Betul gitu. Akhirnya dari anak-anak pun terutama anak-anak ya, mungkin yang Gen Z, Gen Alpha bahkan itu karena lihat TikTok atau Reels gitu, akhirnya kok lucu ya dipakai sama artis A B C D E. Akhirnya mereka tertarik, betul, mau belajar. Murid yang paling muda, usia berapa? 6 tahun. Oh wow, 6 tahun ya? 6 tahun, waktu itu temennya anak saya sih kebetulan. Nah dia itu surprise, dia laki-laki ya teman-teman. Oh wow. Tapi dia itu tangannya bener-bener lemes banget. Saya juga kaget, dia ternyata bisa gitu. 6 tahun. 6 tahun ya, dan itu dia emang bener-bener tertarik sendirinya. Awalnya disuruh mamanya, dia tadinya tuh cuman ayo udahlah coba-cobain aja. Tapi ternyata pas dia ngerjain, malah dia yang bisa ngikutin gitu loh. Yang teman-teman lainnya tuh masih bingung, dia yang bisa dengan santai mengikuti. Walaupun waktu itu anak itu juga kidal gitu. Jadi ya agak susah tapi bisa gitu. Bisa ya, keren banget, luar biasa. Masih kecil padahal ya. Masih kecil. Kalau yang paling sesepuh usia berapa tuh? Sesepuh saya waktu itu, usianya berapa ya? Itu sekitar 50-an apa 50-an menjelang 60 kalau nggak salah saya. Itu seorang dosen, waktu itu beliaunya sudah bisa merajut,
tetapi waktu itu beliau ke sini itu ingin membeli pola sih Mbak, membeli pola, terus sekalian bikin lah gitu di sini, karena beliaunya ini memang suka banget bikin boneka-boneka rajut gitu, jadi ngumpulin pola gitu. Nah kebetulan rumahnya beliau itu nggak jauh dari sini dan kaget gitu ternyata dekat rumahnya ada toko benang gitu, jadi dia mampir. Oke. Jadi di Autumn Flower by Julan ini nggak cuma ada workshop tapi juga ada menjual beberapa peralatan rajut termasuk benang-benangnya ya, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen belajar rajut itu memang di sini lah tempatnya ya, karena nih tempatnya nyaman banget nih ya. Di sini lengkap banget nih ya teman-teman, apa benang-benangnya juga warna-warnanya juga menarik banget, dan yang ikut workshopnya Kak Julan ini juga lintas generasi ya. Jadi dari yang umur 6 tahun sampai tadi ibu-ibu, dari yang cucunya, level cucunya sampai yang omanya itu bisa belajar di sini kayak gitu. Dan itu biasanya apa tuh? Maksudnya untuk menyesuaikan jadwalnya langsung DM atau gimana tuh? Iya, biasanya langsung DM aja. Nanti itu kan sebenarnya kalau jadwal itu bisa dipilih sama peserta. Tapi nanti tinggal tektokan aja sih, Mbak. Jadi misalnya apakah schedule itu masih available atau enggak. Pokoknya workshopnya itu kita mengikuti jam buka studionya aja. Jadi jadwalnya itu sebenarnya by request atau memang kayak misalnya nih, beginner itu hari apa gitu, untuk level intermediate hari apa beda lagi gitu, begitu juga yang level advance. Nah itu kayak gitu atau by request atau gimana? By request sih sebenarnya gitu. Kita fleksibel itu, sefleksibel itu. Jadi kadang kalau misalnya lagi nggak ada kelas ya kita nggak ada kelas kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada kelas, bahkan sampai kadang itu numpuk-numpuk ya bisa dalam satu hari itu kita bisa 3 sesi gitu. Jadi private, semi private atau gimana tuh Kak? Biasanya? Karena ini memang tempatnya mungil, saya memang membatasi untuk pesertanya itu paling banyak sekitar 4 orang aja gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 orang itu saya harus bagi ke 2 sesi kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau 1 orang atau 2 orang juga boleh silakan. Atau misalnya teman-teman kalau punya komunitas gitu ya, terus pengen manggil Kak Julan sebagai mentor itu juga bisa banget. Boleh banget. Karena sekarang ini juga ada kan yang seperti itu ya. Jadi Kak Julan itu jadi guru panggilan di beberapa komunitas-komunitas yang memang kepengen belajar rajut. Betul. Jadi selain di studio, saya juga ada workshop di luaran sana. Tapi kalau di luaran sana itu biasanya jauh-jauh hari dan udah di-mention di cafe ini, di tempat ini, kayak gitu. Seru banget ya. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol cantik sambil ngerajut gitu ya. Jadi dapat manfaatnya double gitu. Nambah temen juga Mbak Cika. Nanti nambah kenalan, taunya ini guys, small world gitu lah. Small world kayak kita gitu kan. Karena temennya ini juga gitu kan ya. Oke, nah sekarang kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal workshop, terus ketertarikan Kak Julan juga dengan dunia mengajar. Dimana sebelum serius di dunia rajut kan sebenarnya juga udah ngajar duluan ya, jadi dosen di salah satu sekolah fashion yang ada di Surabaya. Sekolah desain lah lebih tepatnya. Sekolah desain di Surabaya. Jadi memang sebelumnya saya itu jadi dosen fashion design utamanya. Dan sebenarnya awal mula rajutan itu juga dari fashion design sih Mbak gitu. Karena mempelajari tentang merajut itu di mata kuliah tekstil. Jadi ada ya waktu itu ya. Ada, itulah awal jatuh cinta dengan dunia rajut. Betul, karena kan kita sebagai seorang desainer, terutamanya fashion designer itu harus bisa bikin baju selain dari kain gitu. Jadi istilahnya tuh kita bikin baju dari creative fabric. Nah, creative fabric itu adalah dari yang dekonstruksi, kemudian dari perbenangan, kemudian dari kayak makrame, kayak gitu-gitu. Jadi taunya nyangkut begitu dengan rajutan sampai sekarang akhirnya. ya. Kalau ngobrolin soal produknya Autumn Flower by Julan nih ya, ini kan memang kalau misalnya dibandingkan dengan rajutan-rajutan yang lain, ini aku sebagai orang awam ya, itu kayak udah ketahuan ini pasti produknya Kak Julan nih gitu. Nggak tahu dari perpaduan warnanya atau pemilihan benangnya atau apanya ya, nggak tahu deh. Pokoknya udah ngerti aja langsung ting, ini pasti produknya Kak Julan gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kak Julan sendiri tuh keunikan produknya Autumn Flower by Julan ini apa sih dibandingkan dengan produk rajutan lain? Nah, kalau ini bahasa kerennya, bahasa brandingnya USP, Mbak. Unique Selling Point. Nah, unique selling point-nya apa tuh? Unique Selling Point. Kalau di Autumn Flower itu yang jelas semua boneka saya itu adalah desain sendiri. Yang inspirasinya itu kan dari hewan-hewan endangered, ya kan, yang kita pernah bahas tuh sebelumnya, ya kan. Nah, kemudian dari situ saya tuh ngasih persona ke semua bonekanya ini. Jadi kayak sebenarnya kayak fashion design juga kan. Jadi boneka ini kita dandanin
bajunya kayak gimana sih yang supaya dia tuh look stylish kayak gitu loh. Intinya tuh seperti itu, Mbak. Jadi makanya itulah yang menjadi USP di Autumn Flower yang nggak bisa ditemuin di rajutan manapun seperti itu. Kayak waktu itu ada salah satu karakter yang dia bawa tas ya kan, Iya, bawa tas ada ransel, kacamata, yang kayak mau mudik gitu kan. Iya. Dan gitu. itu salah satu kreativitas untuk mendandani semua tokoh-tokoh boneka itu tadi ya. Basically saya tuh sebenarnya kayak fashion designer, tapi dandanin boneka gitu loh, kayak gitu. Nah itu ada keseruannya sendiri sih. Kalau dulunya mendandani manusia, sekarang mendandani boneka ya. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada berapa karakter nih yang sangat ciri khas di Autumn Flower? Ini kalau karakter saya tuh sebenarnya agak lupa sih. Kalau nggak salah itu sekitar 15 karakter ya, Mbak ya gitu. Jadi udah banyak banget dan saya tuh tapi yang best seller mungkin. Best seller itu ada sekitar 6 yang biasa paling sering itu. Apa aja tuh? Ada Javi yang harimau, terus gajah itu si Esteban. Namanya Gloria Esteban ya. Anak telenovela. Zamannya telenovela. Gloria Esteban kayak lebih jadul lagi. Aku nggak setua itu, Mbak. Itu terus habis gitu ada si orang utan namanya Gemi. Terus ada si kelinci namanya Gia, itu juga best seller, sama Fox Baron namanya. Terus satu lagi itu ini 50-50 sih, ada dua sebenarnya. Satunya si badak namanya Banyu, kemudian satunya itu lama namanya Mario. Oh oke. Ini gitu. Ya nama-namanya ada yang Indonesia banget, ya kan? Ada yang telenovela banget. Tadi kan ada Baron kan juga salah satu tokoh telenovela yang jadul banget kan, Baron tahu nggak? Tahu kan? Makanya saya suka aja kan namanya sesuai dengan. Ada Banyu, ya kan Banyu kan Indonesia banget. Betul. Yang series Indonesia itu kan ada si badak, kemudian harimau sama orang utan. Ini yang 3 yang saya boost banget, ya itu namanya pakai Indonesia banget. Oke, Banyu. Biru atau urip ya? Banyu aja titik. Banyu aja. Bukan Banyu biru atau Banyu urip. Bukan. Kalau Banyu urip cuma orang Surabaya yang tahu ya.